Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sesi kedua daurah kita tentang darah perempuan. Sekarang kita masuk di pembahasan darah nifas. Pertama, apa itu darah nifas? Di buku di halaman 64. Nifas adalah keluarnya darah dari rahim yang disebabkan karena melahirkan. Yang disebabkan karena melahirkan. Jika darah yang keluar karena melahirkan itu dikatakan nifas. Baik perempuan itu melahirkan secara normal atau dengan cara operasi sesar. Ini yang dimaksud dengan darah nifas. Pembahasan berikutnya, berapa lama masa nifas tersingkat dan terlamanya. Para ulama rahimahumullah sama dengan pembahasan haid berselisih pendapat dalam menentukan berapa batasan masa nifas tersingkat dan terlamanya. Pertama, masa tersingkatnya. Kebanyakan ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, serta Imam Malik, menyatakan bahwa tidak ada batasan masa nifas tersingkat, terpendeknya. Kapanpun seorang perempuan melihat bahwa ia telah suci, maka dia telah suci pada saat itu. Bahkan didapati ada sebagian perempuan yang melahirkan tetapi tidak keluar darah nifas, maka dia tidak nifas. Karena sama dengan pembicaraan kita tentang haid, yang menjadi pokok adalah darah. Jika ada darah yang keluar, maka nifas. Jika tidak ada darah, maka tidak nifas. Sehingga kalau ada perempuan nifas, dia habis melahirkan cuman keluar darahnya cuman 3 hari, suci dari nifas. 10 hari, suci dari nifas. Yang penting darahnya sudah berhenti. Karena hukum terkait dengan darah nifas mirip dengan haid. Berfokus pada darah yang keluar. Ada darah, maka ada hukum. Tidak ada darah, maka tidak ada hukum. Maka tidak ada hukum. Iya. Adapun masa terlamanya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa masa nifas terlama seorang perempuan adalah 40 hari. Dan tidak lebih dari itu. Artinya kalau sudah 40 hari masih keluar darah, maka dipastikan itu bukan nifas. Jadi kalau berhenti sebelum 30, maka suci. Tapi kalau masih keluar darah setelah 40, tidak dianggap lagi nifas. Karena perempuan dari masa ke masa, bahkan di masa Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, serta Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Ummu Salamah berkata, "Kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah ba'da nifasiha arba'in." Adalah perempuan yang nifas duduk, maksudnya tidak mengerjakan sholat dan puasa, pada masa Nabi SAW selama 40 hari masa nifasnya. Jadi waktunya adalah selama 40 hari saja. Itu sudah dari masa Nabi. Kalau ada orang masih keluar darah setelah 40, maka ada 2 kemungkinan. Bisa saja haid
kalau bertepatan dengan waktu haid. Dan bisa saja itu adalah darah istihadhah karena ada urat yang belum tersambung atau lecet karena melahirkan. Sehingga mengalirkan terus darah. Yang jelas di hari ke-40 dia mandi walaupun masih keluar darah. Dan dia sholat. Karena itulah batasan terakhir. Itulah batasan terakhirnya. Iya. Ini terlamanya. Jadi batasan terlama ada 40 hari. Batasan tersingkat tidak ada. Kalau tidak ada darah keluar, tidak ada. Yang namanya nifas. Tidak ada yang namanya nifas. Apa hukum darah berikutnya di halaman 66? Apa hukum darah yang keluar sebelum melahirkan? Apa hukumnya? Darah yang keluar sebelum melahirkan. Iya. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan darah yang keluar sebelum melahirkan. Pendapat pertama, darah yang keluar sebelum melahirkan tidak dianggap sebagai darah nifas. Ini pendapat iya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, satu sisi periwayatan dari kalangan Hanabila dan orang-orang Syafi'iyah. Serta dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pendapat kedua, darah yang keluar sebelum melahirkan dianggap sebagai darah nifas. Apa yang kuat dari dua pendapat ini? Yang paling kuat dari dua pendapat di atas adalah pendapat yang menganggap darah yang keluar sebelum melahirkan sebagai darah nifas. Iya, sebagai darah nifas. Karena darah tersebut terhitung sebagai tanda kelahiran. Itu alasannya. Inilah menyebabkan darah yang keluar sebelum melahirkan sebagai darah nifas. Karena pengertian darah nifas apa? Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Berarti kalau sebelumnya sudah keluar darah karena sebab melahirkan, terhitung nifas. Terhitung nifas. Ini lebih kuat dan lebih bagus tentunya. Makanya ini yang dipilih ya dalam madhab Hambali. Satu sisi dari orang-orang Syafi'iyah. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Mundir, Ibnu Taimiyah, dan Dewan Fatwa di Saudi. Itu Lajnah Daimah, serta Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Demikian pula Syekh Ibnu Taimin, ya, dan Syekh Taufik juga memilih pendapat yang ini. Bahwa darah yang keluar sebelum melahirkan. Seorang perempuan sudah pembukaan, keluar darahnya. Itu sudah nifas. Sudah tidak boleh sholat. Ya, baginya. Iya, ini pendapat yang kuat insya Allah. Kemudian apa saja hukum yang berkaitan dengan darah nifas? Masya Allah, ini para ulama kita punya kesimpulan yang bagus terkait dengan hukum seputar darah nifas. Itu para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat bahwa hukum-hukum yang berlaku pada perempuan nifas sama dengan hukum-hukum yang berlaku pada perempuan yang haid. Karena sama-sama hadat besar. Jadi apa yang kita bahas tadi di sesi pertama terkait dengan hukum seputar haid, itulah yang berlaku di sini. Itulah yang berlaku di sini. Masalah menyentuh mushaf. Iya, baca Quran, dzikir. Masalah bercampur dengan suami. Masalah puasa, masalah sholat, masalah tawaf. Apapun yang dibicarakan di darah haid, itulah juga yang berlaku pada darah nifas. Sama-sama hadas besar. Tidak ada bedanya. Tidak ada
perbedaannya. Kemudian masalah berikutnya, ini sudah keluar langsung bersatu pembahasan nifas dan haid karena sama di halaman 68. Apakah dengan keluarnya darah haid atau nifas membatalkan wudhu? Tidak ada silang pendapat tentunya. Para ulama kita rahimahumullah, bahwa keluarnya darah nifas, keluarnya darah haid membatalkan wudhu. Tidak ada silang pendapat. Kemudian apa hukum menggunakan obat untuk memutus haid atau nifas? Sekarang ada obat penahan haid, obat penahan nifas. Apa hukum menggunakannya? Dan apabila seorang perempuan ingin menggunakan obat penahan darah haid atau nifas, apa hukumnya? Kita katakan kepadanya, pertama jika obat tersebut membahayakan badannya dan dapat mengubah kebiasaan haidnya, maka tidak boleh menggunakannya. Kalau membahayakan, tidak boleh. Karena syariat kita dibangun di atas kaidah la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, demikian pula tidak boleh membahayakan orang lain. Kadang kedua, ya, kemudian masalah berikutnya, ya, yaitu jika obat tersebut tidak membahayakan, maka tidak mengapa menggunakannya. Tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah tidak menggunakan obat tersebut. Lebih utama. Jadi kalau tidak membahayakan badan, itu kembali ke keterangan dokter. Dia harus tanya kepada dokter, ini obat berbahaya bagi saya atau tidak. Kalau dokter bilang tidak ada masalah, tidak berbahaya, tidak apa-apa dia pakai. Tapi kalau dia tidak menggunakannya, lebih bagus. Kemudian masalah kedua, jika darah berhenti karena obat tersebut, maka hukum perempuan haid atau nifas terangkat baginya. Karena ya, yang dilihat sekali lagi darah. Ketika seorang perempuan dia haid, dia minum penahan haid, dia nifas, dia minum penahan nifas, maka ketika darahnya tertahan, tidak keluar lagi, maka dianggap dia telah suci. Sudah keluar dari hukum haid dan hukum nifas. Masalah berikutnya di halaman 70. Apakah terhitung nifas terkait perempuan yang keguguran atau yang dan mengeluarkan darah tapi janinnya belum berbentuk manusia? Dalam masalah ini ada beberapa bentuk. Jadi para ulama kita merinci. Ini rincian yang sangat bagus. Jadi tidak langsung seorang perempuan yang keguguran kita hitung nifas. Tapi dirinci. Pertama, jika saat keguguran di buku ya halaman 771 itu pembahasannya. Jika saat keguguran janin masih berupa darah yang menggumpal. Karena kita sudah tahu bersama perkembangan janin dari mani ke darah, dari darah ke daging. Iya. Selama 3 kali 40 hari. 40 hari pertama saat dihitung mulai dari masuknya mani ke dalam rahim. Bercampur dengan sel telur seorang perempuan. Itu hitung hari pertamanya. Dari hari pertama itu sampai 40 pertama, itu akan berubah dari mani ke darah. 40 hari kedua proses dari darah ke daging. 40 hari ketiga sudah menjadi daging. Proses pembentukan persiapan genap 40 hari ketiga tiup roh. Artinya sudah manusia. Itu proses penciptaan kita. Kenapa saya tahu bukan ustadz dokter?
Bukan, memang syariat jelaskan. Ini bukan ilmu kedokteran. Ilmu memang Nabi jelaskan kepada kita. Penciptaan manusia di perut ibunya. Di perut ibunya. Ini kita tidak perlu penelitian. Karena syariat mengabarkannya. Nah sekarang ada seorang keguguran masih berupa darah yang menggumpal. Belum berbentuk daging. Berarti sudah darah. Berarti 30 ke berapa ini? Kedua. Belum berbentuk daging. Iya. Keguguran. Apakah darah tersebut terhitung nifas? Kebanyakan ulama berpendapat darah tersebut tidak terhitung nifas. Karena keluar belum berbentuk manusia. Itu belum nifas. Itu dianggap darah istihadah. Darah rusak. Darah kotor, darah rusak. Darah istihadah. Keadaan kedua, masih di halaman 70. Jika saat keguguran, janin sudah berbentuk daging, tapi belum berbentuk manusia. Artinya sudah memasuki tahap 40 hari ketiga, tapi belum berbentuk manusia. Iya. Lalu keluar darah. Apakah darah tersebut terhitung nifas? Pendapat orang-orang Hanafiyah serta yang dikenal dari kalangan Hanabila dan satu pendapat dari orang Syafi'iyah bahwa darah yang keluar tersebut tidak dianggap darah nifas. Karena tidak ada keyakinan bahwa janin yang keluar tersebut adalah seorang manusia. Seorang manusia. Jadi sebelum berbentuk manusia masih belum nifas. Di kegugurannya. Di kegugurannya. Yang ketiga di halaman 71. Jika saat keguguran janin telah berbentuk manusia. Lalu keluar darah. Apakah darah tersebut terhitung nifas? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika keguguran dan janin telah berbentuk manusia. Walaupun belum ditiup ruh. Maka darah yang keluar tersebut terhitung sebagai nifas. Terhitung sebagai nifas. Kalau sudah tertiup ruh setelah 3 kali 40 hari nifas, sepakat tidak ada silang pendapat. Setelah 40 hari ketiga nifas tidak ada silang pendapat. Tapi kalau 40 hari ketiga belum genap, artinya belum ditiup ruh, tapi sudah berbentuk manusia, keguguran. Maka di sini tidak ini di sini sudah dianggap nifas karena sudah berbentuk manusia. Ini rincian yang sangat bagus terkait dengan perempuan yang keguguran. Artinya gini, kalau ada perempuan keguguran di bulan kelima, pastikan nifas. Karena kan tadi kita berbicara 3 kali 40 hari itu kan 4 bulan. 4 bulan itu. 3 kali 40 hari. Di bulan kelima, nifas. Bulan keenam, nifas. Sampai ke atas. Tapi di bawah 4 bulan, ini dibicarakan. Iya, di bawah 4 bulan. Bulan pertama, belum. Bulan kedua, belum. Bulan ketiga, belum. Bulan keempat, dilihat. Masih daging atau sudah berbentuk manusia? Sudah ada kaki, sudah ada tangan, sudah ada kepala, itu namanya berbentuk manusia. Nifas. Ini masalah sederhana tapi sangat penting sekali bagi orang yang keguguran. Karena terkait dengan sholat atau tidak. Halal bagi suaminya mendatanginya atau tidak. Ketika keguguran saat haji atau umroh, dia boleh tawaf atau tidak. Ini masalah penting. Mengetahui umur kehamilan saat keguguran. Umur kehamilan saat keguguran. Iya. Terus ada di situ yang keempat. Jika saat keguguran tapi masih dalam bentuk mani. Kan ada proses tadi. Ini sebenarnya bisa dikatakan tahap pertama. Ada orang sudah masuk mani si suami.
dan sudah menyatu dengan mani, air sel telurnya, ya, maninya perempuan, sel telurnya perempuan maksudnya maninya, karena perempuan juga punya mani. Cuman beda cirinya mani perempuan dengan mani laki-laki. Ya, cirinya yang berbeda. Sudah bercampur, sudah menetap di rahim, tapi belum berubah menjadi darah. Apalagi daging. Kalau ini apakah terhitung darah yang keluar adalah darah haid? Para ulama bersepakat bahwa hal tersebut tidak dihitung haid, bahkan tidak pula nifas. Kalau itu tidak ada silang pendapat. Jadi ada dua kesepakatan ya. Kesepakatan pertama tadi, di atas 4 bulan sudah ditiup ruh, nifas. Kesepakatan kedua masih mani, belum menjadi darah, sepakat. Apa? Belum, bukan nifas, apalagi haid. Bukan haid, bukan nifas. Di tengahnya itu diperselisihkan. Mayoritas itulah yang tadi kita jelaskan. Yang tadi kita jelaskan. Iya, kalau yang kelima itu yang kita sebutkan tadi, saat keguguran janin telah berusia 4 bulan, yaitu telah ditiupnya ruh, apakah darah tersebut terhitung darah nifas? Para ulama bersepakat masalah ini bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian masalah berikutnya, itu kita sudah selesai dari masalah keguguran. Ya. Masalah berikutnya di halaman 72. Apakah haid dan nifas mewajibkan mandi? Nah, kalau ini tidak ada silang pendapat. Perempuan yang haid dan nifas wajib mandi kalau sudah suci. Tidak ada silang pendapat. Apakah wajib mandi terkait dengan perempuan yang melahirkan tetapi tidak mengeluarkan darah nifas? Ini lagi. Kan kadang ada kisah yang didapat oleh para ulama kita, apalagi kita sekarang ini. Orang melahirkan dengan cara sesar, operasi. Kadang dokter sudah bersihkan juga darahnya di rahim. Kan darah nifas nanti kan darah tadi sisa makanan bayi. Waktu dia di dalam perut kantong rahim. Sehingga kalau dia melahirkan pecah itu darah di sekitar rahim itu. Yang tadi terkumpul. Sekarang kadang ada orang dioperasi sesar, dokter memang sudah bersihkan sebelum ditutup. Sehingga kadang menyebabkan tidak ada darah yang keluar, tidak ada nifas. Tidak ada nifas. Sekarang apakah wajib mandi kalau tidak ada darah? Kalau ada darah jelas. Ada darah yang keluar, ya wajib mandi kalau suci. Sekarang bagaimana kalau ada orang melahirkan tidak keluar darah? Tentunya ini tidak terjadi kalau melahirkan normal. Karena orang kalau melahirkan normal, mau tidak mau pasti ada darah. Pasti ada darah. Sekarang kalau melahirkan yang saya sebutkan tadi. Ya, tidak ada darah keluar. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Dari kalangan orang Syafi'iyah dan Hanabilah. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib mandi. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib mandi. Karena tidak ada darah. Tidak ada darah. Yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam masalah ini adalah tidak wajib mandi. Karena kewajiban mandi disebabkan oleh 2 perkara. Yaitu keluarnya mani dan keluarnya darah. Kan hanya 2 yang mewajibkan mandi. Keluarnya mani dan keluarnya darah. Dan keluarnya darah. Di sini tidak ada 2 itu. Tidak ada mani, tidak ada darah. Tidak ada mani, tidak ada darah. Maka dalam hal ini tidak bisa kita katakan wajib mandi sementara tidak ada sebab. Tidak bisa kita katakan wajib mandi sementara tidak ada sebab. Kemudian masalah berikutnya, cara mandinya. Sekarang cara mandinya saya cuma bahasakan saja ya. Supaya kita langsung cepat terkait dengan cara mandi ini. Cara mandi dalam syariat kita alhamdulillah dijelaskan dengan 3 cara. 3 cara. 2 cara sempurna, 3 cara cukup. Yang ketiga cara cukup.
Cara cukup dulu, ini yang mudah. Seorang langsung menyiram air di kepalanya. Dia guyur seluruh badannya. Itu disebut cara cukup. Itu disebut cara cukup. Nanti kita akan sebutkan hadits Ummu Salamah. Yang kedua namanya cara sempurna. Nah, ini ada dua pelaksanaannya, dua prakteknya. Pertama, berwudu dulu dengan sempurna. Seperti wudu mau sholat. Setelah itu menyelai-nyelai rambut. Diambil air dengan menyelai-nyelai rambut dengan jari-jari. Setelah dirasa pangkal rambut yaitu kulit kepala sudah basah. Disiram kepala kemudian siram seluruh badan. Ini cara sempurna. Cara kedua cara sempurna. Tadi itu hadits Aisyah. Hadits Ummu Salamah. Hadits Maimunah. Cara sempurna. Berwudu tapi tidak sempurna. Berwudu mencuci kedua telapak tangan. Tentunya setelah mencuci kelamin. Mencuci kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Kemudian mencuci wajah. Setelah mencuci wajah. Ya, dia mencuci tangannya. Kemudian pas mau usap kepala. Tidak diusap. Langsung disiram kepalanya. Jadi wudhu sampai mencuci tangan sampai ke siku. Pas mau usap kepala tidak diusap. Langsung disiram kepalanya. Mengguyur seluruh badan. Setelah mandi cuci kaki. Setelah selesai cuci kaki. Ini juga cara sempurna. Ini juga cara sempurna. Ini 3 cara mandi suci dari junub. Juga mandi suci dari haid dan nifas. Ini adalah caranya. Ini adalah caranya. 3 ini alhamdulillah sahih dan semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu di halaman 75, apakah perempuan harus membuka kepangan rambutnya ketika mandi suci dari haid? Maka tentunya dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam riwayat Imam Muslim. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu sya'ar ra'si, afa anquddu hali guslil janabah wa fi riwayatin wal haidah faqala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalath hatayat." Inilah mandi cukup tadi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah perempuan yang rambutnya sangat lebat. Rambutnya banyak." Ya, bahkan dalam sebagiannya asyaddu ya dhofri roksi. Sangat kuat ikatan rambutnya, kepangannya. Apakah saya harus membukanya ketika mandi junub? Ikatan rambutnya tadi. Apakah harus dibuka ketika mandi junub? Kata Nabi, la, tidak. Cukup bagimu untuk siram kepalamu 3 kali. Itu sudah cukup. Siram kepala 3 kali, basahi badan, selesai. Iya, dengan ini jelaslah bahwa ketika seorang dia mandi junub, itu kalau perempuan boleh tidak mengikat, tidak membuka ikatan rambutnya. Bahkan kalaupun dia kepang rambutnya, tidak wajib dia buka. Boleh dia langsung siram. Boleh dia langsung siram. Dan inilah yang disebut tadi dengan mandi cukup. Kemudian masalah berikutnya di halaman 78. Apa hukum menggosok badan ketika mandi suci dari haid atau nifas? Menggosok badannya, menggosoknya. Kebanyakan ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat perempuan yang mandi suci dari haid tidak wajib menggosok badannya. Ya, jadi kalau dia siram saja mengenai seluruh badannya sudah dianggap suci. Sudah dianggap suci. Menggosok itu adalah pekerjaan tambahan. Ada orang mandi suci dari haid, nifas,
junub, dia sabun badannya, itu tambahan dalam mandi, bukan kewajiban. Iya, atau perempuan dia suci dari haid, nifas, dia lulur misalnya, dia gosok lagi badannya bahkan bukan hanya dengan air, itu tambahan, bukan kewajiban. Itu tambahan. Bukan kewajiban karena mandi suci. Tapi kalau misalnya itu adalah untuk suaminya, tentunya dianjurkan seorang perempuan itu mandi dengan bersih, harum, itu masalah suaminya. Bukan masalah pembahasan syarat sah mandi. Bukan. Kalau syarat sah mandi, dia siram seluruh badannya, kena semuanya, sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah. Kemudian masalah berikutnya ada di halaman 79. Apakah perempuan yang telah mandi suci boleh langsung sholat tanpa berwudu? Tentunya kebanyakan ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa seorang yang telah mandi suci dari haid ataupun junub boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi setelah mandi dan sholatnya sah. Karena mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, demikian pula dari junub, itu kan mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar sudah terangkat, maka otomatis hadas kecil terangkat. Masalah berikutnya lagi di halaman 81. Kalau kita mau meluas bisa baca bukunya. Apakah perempuan yang suci dari haid atau nifas boleh bertayamum jika tidak mendapatkan air? Tentunya ini hukum ya sangat jelas bagi kita. Kebanyakan ulama rahimahumullah berpendapat bahwa orang yang berhadas besar seperti haid yang tidak mendapatkan air tidak boleh meninggalkan sholat. Maka dia wajib bertayamum kemudian sholat. Ya, kemudian sholat. Sebelumnya ada sedikit perselisihan di kalangan salaf. Di kalangan salaf maksudnya bukan golongan ini ya. Di kalangan ulama terdahulu itu maksudnya. Istilah ulama fikih. Di kalangan salaf, di kalangan ulama terdahulu. Ada sedikit perselisihan. Katanya tidak boleh tayamum kalau suci dari hadas besar. Tapi setelah itu para ulama bersepakat. Disyariatkan tayamum bagi orang berhadas besar. Sebagaimana itu disyariatkan bagi orang berhadas kecil. Setelah itu. Karena pernah sahabat Ammar ibn Yasir diutus oleh Rasulullah di sebuah keperluan. Dia junub di perjalanan. Dia pun tidak dapat air. Akhirnya berguling-guling di tanah. Pulang ke Nabi dia bercerita tentang itu. Kata Nabi kepadanya, cukup bagimu untuk menepuk tanah. Satu kali mengusap wajah dan telapak tangan serta punggungnya. Kan dalam bertayamum hanya telapak tangan dan punggung tangan diusap. Bukan sampai siku. Dan mengusap wajah. Ini menunjukkan bahwa tayamum boleh hadas besar sebagaimana itu berlaku untuk hadas kecil. Dan hadis tadi tentang junub, ya haid sama dengan apa? Junub. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Kemudian berikutnya lagi, ya. Bolehkah perempuan, itu di halaman 82, bolehkah perempuan haid, ya, perempuan haid dapat menggabungkan antara tayamum dan wudu ketika ada air tapi belum bisa mandi. Ini masalah penting juga. Kadang ada perempuan suci dari haid belum bisa mandi, cuman wudu boleh. Gimana ini? Apakah tayamum untuk haid dan wudu atau kita katakan kepadanya tayamum untuk suci dari haid, wudu untuk sholat. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, bahwa siapa saja yang junub atau telah suci dari haid tetapi belum bisa mandi dan bisa berwudu, maka dia wajib berwudu. Dan bertayamum sebagai pengganti mandi. Jadi dua ya, dia bertayamum pengganti mandi kemudian berwudu karena bisa berwudu. Ini pendapat pertama.
digabungkan. Pendapat kedua, cukup bertayamum saja, tidak wajib berwudu. Hal ini karena ketika menyebutkan orang yang junub dan tidak bisa menggunakan air diperintahkan untuk bertayamum saja. Seandainya wudu juga diwajibkan atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merinci antara yang tidak bisa mendapatkan air kecuali sedikit untuk berwudu, dengan orang yang mungkin mendapatkan air yang banyak untuk mandi, dan antara yang tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Kita bisa lihat di Quran. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Cuman itu. Kalian tidak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah. Ini kan disebutkan adalah junub dan batal wudu hadas kecil. Allah cuma katakan tayammum. Maka berdalil dengan ayat ini tidak ada kewajiban menggabungkan tayammum dan wudu. Cukup tayammum saja kalau tidak bisa pakai air. Kalau tidak bisa pakai air. Iya, ini ya terkait dengan masalah itu. Setelah itu, alhamdulillah selesai. Setelahnya kita masuk di pembahasan darah istihadah. Dan ini pembahasan terakhir. Iya, dari pembahasan darah. Darah istihadah sudah dikatakan di awal pertemuan pengertiannya. Darah yang keluar menunjukkan seorang perempuan itu lagi tidak sehat. Adanya urat yang lecet atau urat yang putus. Sehingga mengalirkan darah. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang istihadah? Ini masalah rumit. Karena perempuan ketika keluar dari istihadah dan dia juga haid, ini paling rumit. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang istihadah? Ada 4 keadaan seorang perempuan yang istihadah. Pokoknya perempuan yang istihadah di dunia ini, para ulama kita sudah teliti. Tidak akan pernah keluar dari 4 keadaan. Dan kita tahu 4 keadaan ini, inilah inti daripada pembahasan istihadah. Setelahnya itu hanya hukum-hukum tambahan ringan. 4 ini kita harus fokus. Apa kita masih fokus ini? Ikhwan? Atau sudah pada ngantuk? Kalau akhwat, enggak bisa ditanya ya. Siapa tahu sudah ada yang jatuh-jatuh kepalanya di atas. Iya. Ini pembahasan yang semua para ulama membahas bahwa masalah tersulit tentang darah ketika seorang perempuan ditimpa oleh darah istihadah. Itu masalah tersulit dalam pembahasan fikih darah. Tidak ada yang lebih sulit daripada ini. Inilah masalah yang membuat pembahasan darah haid susah. Ketika muncul darah istihadah. Kalau seorang hanya haid saja, aman kita hukumi. Nifas saja, aman. Yang masalah haid istihadah. Nifas istihadah. Para ulama kita rahimahumullah dalam masalah ini memiliki masalah pembahasan yang panjang. Di sini kalau kita melihat, saya bahas mulai dari halaman 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Masya Allah. Ya, butuh perjuangan. Iya. Alhamdulillah kita baca ulang-ulang nanti di rumah.
Karena kalau kita baca ini, Masya Allah, tambah ngantuk manusia yang sudah jatuh-jatuh kepalanya. Kita bahas keadaannya saja. Keadaan pertama, seorang perempuan yang istihadah ini, keluar dari istihadah, tidak memiliki kebiasaan. Sudah tidak memiliki kebiasaan haid, keluar dari istihadah. Tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dia punya ilmu. Dia sudah belajar. Ini ciri darah haid. Ini ciri darah istihadah. Walaupun dia tidak punya kebiasaan. Maka dalam masalah ini, ya, di situ saya ceritakan ya. Misalnya kebanyakan perempuan mengalami haid itu kan pada waktu-waktu tertentu. Di kurun waktu dalam kurun waktu 1 bulan. Baik awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Demikian itu telah menjadi kebiasaannya. Namun terkadang didapati ada perempuan yang tidak memiliki kebiasaan yang tetap. Kadang datang awal bulan, kadang datang tengah bulan, dan seterusnya. Tapi dia bisa membedakan darahnya. Dia tahu, ini saya lagi haid. Dia bisa membedakan darah. Iya. Dia bisa membedakan darah. Jika seorang perempuan dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah, maka ketika perempuan itu mendapatkan darah ia kenali sebagai darah haid, berarti dihukumi dirinya haid. Setelah itu kalau dia mendapatkan darahnya bukan di atas ciri darah haid yang dia tahu, dia hukumi istihadah. Begitu saja. Kalau dia bisa membedakan darah, tidak punya kebiasaan. Maka yang kita anjurkan kepadanya, lihat ciri darah. Itu yang kita anjurkan kepadanya. Untuk keadaan yang pertama ini. Keadaan kedua, di halaman 87. Ada seorang perempuan memiliki kebiasaan haid. Ditimpa oleh darah istihadah. Tetapi tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kebalikannya tadi. Kalau tadi tidak punya kebiasaan tapi bisa bedakan darah. Kalau yang ini punya kebiasaan tapi tidak tahu darah apa ini yang keluar. Haid atau istihadah. Cuman dia punya kebiasaan. Selalu haid awal bulan 7 hari misalnya. Selalu haid awal bulan 4 hari. Selalu haid awal bulan hanya sehari. Tiba-tiba muncul darah istihadah. Apa yang harus dia lakukan? Kita katakan kepadanya bahwa dia wajib berpegang pada kebiasaannya. Kalau ini berpegang dengan kebiasaannya. Misal biasanya haid selalu 4 hari. Tiba-tiba darah masih keluar hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Sudah sisanya istihadah. Bukan haid. Ini masih ringan ya. Kembali ke kebiasaan. Keadaan ketiga. Halaman 88. Keadaan ketiga. Seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan. Dan juga tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Inilah yang rumit. Tidak punya kebiasaan. Kalau seandainya ada kita tanya dulu. Kebiasaan tak berapa dalam sebulan. Kalau dia bilang 6, sudah. 6 hari haid, sisanya bukan. Kalau dia tidak punya kebiasaan, kita tanya, kita bisa bedakan darahnya? Dia bilang bisa. Sudah, kita bilang selama keluar darah haid yang kita tahu, haid. Selain itu, kita istihadah. Ini orang yang ini paling menyulitkan. Tidak punya kebiasaan, darahnya itu bercampur
campur antara istihadah dan haid. Sehingga tidak bisa dibedakan. Apa yang kita katakan kepada ini? Perempuan ini? Di sini para ulama punya 4 pendapat. Saking bermasalahnya. Ada di antara para ulama yang berpendapat. Itu tidak terhitung haid. Sudahlah, kamu udah haid. Kayak putus asa itu ya. Iya, langsung dia bilang, pokoknya kamu tidak haid. Pendapat kedua, dia diam sebagaimana paling sedikitnya seorang perempuan mengalami haid. Artinya dia lihat kebanyakan perempuan. Dia tanya misalnya di Makassar ini, dia tanya misalnya Ahwat di atas, dia berdiri di pintu Masjid JF. Tanya satu persatu, dia bertanya, berapa lama haid tak? Manusia pertama bilang 7. Dia tulis 7. Setiap yang keluar dia tanya, berapa lama? Kan kita di Makassar, paling tidak sama cuaca, sama udara, itu biasa sama kebiasaan. Jadi dia survei begitu. Ternyata kebanyakan perempuan yang keluar dari pintu Masjid JF mengatakan 7 terbanyak. Sudah, kita haid 7 saja. Sisanya istihadah. Lumayan juga cara itu ya. Iya. Tapi harus bersabar. Lakukan survei. Lakukan cari data. Itu yang dilakukan. Pendapat ketiga. Dia berdiam diri untuk tidak sholat. Sebagaimana paling lamanya seorang perempuan haid, yaitu 15 hari atau 17 hari. Kan didapati berdasarkan penelitian dari masa ke masa, tidak ada perempuan itu haid lebih 17 hari. Tidak ada. Itu sudah diteliti oleh para ulama kita. Tidak ada perempuan haid lebih dari 17 hari. Paling banyak 7-8 hari. Tapi kalau lewat dari itu 10 hari atau 15 hari atau paling tinggi 17 hari. Maka dia tahan untuk tidak sholat, tidak puasa, dia tahan suaminya 17 hari. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat. Kan yang pertama jangan anggap haid. Yang kedua tersedikit perempuan haid. Yang ketiga, terlama perempuan haid. Yang keempat, ini mirip dengan pendapat kedua dan ketiga sebenarnya. Tapi lebih berfokus kepada melihat kepada keadaan kebanyakan perempuan. Bukan tersedikit haidnya, bukan terbanyak. Tapi kebanyakan perempuan berapa lama biasanya mereka haid. Ini pendapat yang lebih bagus. Ini pendapat lebih bagus. Ini pendapat keempat ini. Dia hitung dirinya haid seperti kebanyakan perempuan haid. Kebanyakan perempuan haid di dunia ini 7 atau 8. Itu kebanyakannya. Iya, kebanyakannya. 7 atau 8. Kadang ada yang 6, kadang ada yang 5. Kadang ada 4 hari, kadang ada 8, kadang ada 9, kadang ada 10 ke atas ya. Tapi kebanyakan perempuan haid itu 7 atau paling tinggi 8. Di situ. Dan ini pendapat yang paling pertengahan. Ini pendapat yang paling pertengahan. Karena daripada dia memegang yang paling lama, ternyata tidak selama itu. Atau memegang yang paling sedikit, dicari dengan perempuan, itu juga tidak tetap. Maka lebih baik berpegang dengan keumuman perempuan. Maka Nabi mengatakan, fatahayyadhi kepada perempuan yang tidak pernah suci dari darah haid. Dari darah istihadah. Fatahayyadhi sittata ayyamin au sab'atan. Haidlah 6 atau 7 hari.
6 atau 7 hari. Fasolli arba'atan wa isrin au thalathatan wa isrin. Salatlah 24 hari atau 23 hari. Itu 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari haid, sisanya suci. Sisanya suci. Iya. Keadaan keempat. Iya. Keadaan keempat. Dan ini keadaan terakhir dari perempuan yang keluar dari istihadah. Seorang perempuan memiliki kebiasaan dan dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau sebenarnya dia punya kebiasaan dan darah yang keluar sebagai darah haid persis dengan hari-hari kebiasaannya, ini tidak ada masalah. Yang masalah sekarang kadang lewat dari kebiasaannya dan darah yang keluar masih seperti darah haid. Dia ikut kemana ini? Kalau dia punya kebiasaan, terus melihat juga darah. Sekali lagi Afwan, kalau kebiasaan dan ciri darahnya bersamaan, bertepatan, tidak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah kebiasaannya sudah lewat, tapi yang keluar masih darah haid. Disinilah letak masalahnya. Dia ikut mana? Kita mau bilang ikut kebiasaan. Nah, darah masih ciri darah haid. Dan kita mau katakan ikut ke ciri darah, dia punya kebiasaan. Ini masalah waktu saya belajar fikih di Yaman. Syekh bilang, Allah alam, ikut kemana? Kan kalau dia punya kebiasaan, cukup kita bilang ikut kebiasaan. Kalau dia bisa membedakan darah, kita cukup bilang apa? Ikut ciri darah. Tapi ini masalahnya bersamaan. Dia punya kebiasaan, bisa membedakan darah. Cuman darahnya yang dia bisa bedakan itu masih keluar setelah kebiasaan. Dia ini disuruh ikut kemana? Wallahu alam apa yang kuat. Di sini seorang perempuan harus melihat apa yang hati-hati baginya. Kalau keadaan ini. Karena ini keadaan kita dimasukkan di masalah yang tidak ada ujungnya. Karena kalau kita gini, kan para ulama terbagi dua pendapat. Ada yang mengatakan ikut ke kebiasaan. Karena dia punya kebiasaan. Ada yang mengatakan ikut ke ciri darah. Karena dia bisa membedakan darah. Kalau kita ikut ini alur, tidak ada tepinya. Tidak ada ujungnya karena masing-masing punya dalil. Lihat di buku, setiap pendapat itu yang dipilih, saya sertakan dalilnya. Saya sertakan dalilnya. Dari dua pendapat tentang perempuan yang mengalami keadaan ini. Tentang perempuan yang mengalami keadaan ini. Makanya di halaman 98. Di halaman 98 paling bawah. Saya katakan. Dua pendapat di atas adalah pendapat yang kuat. Masing-masing dari keduanya memiliki dalil. Sama-sama kuat. Tetapi pendapat kedua lebih kuat karena dalilnya lebih kuat. Kita cuman membandingkan dalil. Sama-sama sahih. Cuman hanya membandingkan mana sebenarnya yang lebih kuat. Begitu saja. Walaupun secara praktek ini cuman membandingkan dalil. Tapi secara praktek kita di sini akan bingung. Kita mau fatwakan dan mau katakan apa kepada perempuan yang kasusnya seperti ini. Yang kasusnya seperti ini. Iya. Yang punya kebiasaan dan bisa membedakan darah. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa perempuan yang masuk dalam keadaan ini dia kembali kepada melihat perbedaan darah.
Pendapat yang kedua, mereka mengatakan ya, perempuan yang istihadah dan dia punya kebiasaan kembali kepada kebiasaan. Dan kalau kita melihat ulama kita memilih, itu lebih banyak mengembalikan kepada kebiasaan daripada warna darah. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kembali ke kebiasaan. Walaupun darah yang keluar setelahnya masih warna darah haid. Syekh bin Baz masih juga belum memilih kembali kepada kebiasaan. Syekh Ibn Utsaimin memilih kembali kepada kebiasaan. Tidak apa-apa setelahnya masih keluar darah haid. Kalau itu menyelisih kebiasaan. Itu kalau dilihat pilihan. Jadi kalau ulama sekarang, yang kontemporer sekarang ini, lebih banyak memilih kembali ke kebiasaan daripada darah. Walaupun coba antum baca di buku, semua dalilnya sama-sama kuat. Sama-sama sahih. Tapi kalau kita membandingkan dalil pendapat pertama dengan pendapat kedua, lebih condong kepada kebiasaan. Daripada warna darah. Kalau kita kembali ke situ, alhamdulillah. Kalau di Syekh Taufik, belum membaca, belum bilang, wallah alam mana yang kuat. Kan ini masalah rumit. Semoga kita tidak mendapatkan perempuan yang seperti itu. Iya, dalam kasus haid. Dalam kasus haid. Dia punya kebiasaan, terus dia tahu darah. Iya, ini masalah. Kalau dia punya kebiasaan saja, kita bilang kebiasaan. Atau tidak punya kebiasaan tapi bisa tahu ciri darah, ciri darah. Ciri darah. Iya, kan itu yang bisa kita katakan. Tapi ini, dia pintar. Punya kebiasaan, tahu darah. Apa yang kita lakukan Ustadz? Kita bilang kita kan pintar Ji. Iya. Kita bisa melihat darah dan bisa melihat kepada kebiasaan. Tapi kalau kita melihat perbandingan yang dipegang oleh para ulama, itu saja kita sekarang lebih banyak yang condong kepada ikut ke kebiasaan daripada ikut ke warna darah. Itu kalau kita sebagai pembanding. Sebagai pembandingnya. Ini wallahualam. Nah, masalah berikutnya. Setelahnya itu jadi masalah ringan. Masalah ringan. Yaitu hukum sholat bagi perempuan yang sedang istihadah. Tidak ada silang pendapat. Perempuan yang keluar dari istihadah tetap wajib sholat dan tetap berpuasa. Karena bukan haid. Bukan haid. Bolehkah berhubungan badan dengan perempuan yang sedang keluar dari istihadah? Boleh. Karena kan bukan haid. Jadi walaupun keluar dari istihadah, boleh tetap bercampur. Ya, boleh tetap tadi istilahnya orang sang pangeran tetap berlayar. Tetap dibolehkan. Tetap dibolehkan. Iya. Kemudian masalah berikutnya di halaman 100. Bolehkah perempuan istihadah menggabungkan 2 sholat dengan 1 kali mandi? Kan seorang perempuan yang istihadah itu tidak wajib mandi. Itu dulu pertama ya. Tapi disunahkan baginya mandi. Mandinya itu boleh setiap kali sholat. Boleh. Dan boleh dia mandi 1 kali untuk 2 sholat. Dengan cara yang Nabi katakan kalau kamu mampu. Kata Nabi kepada seorang perempuan yang istihadah. Kalau kamu kuat. Boleh kamu 1 kali mandi untuk 2 kali sholat. Gimana caranya? Yaitu kata para ulama melakukan jamak suri. Tahu jamak suri? Jamak suri itu seorang perempuan, ini berlaku bagi seorang perempuan yang istihadah. Dia ditimpa oleh darah istihadah yang tidak berhenti. Maka karena dia disunahkan, dianjurkan mandi setiap kali sholat, maka boleh dia akali, dia siasati supaya dianggap mandi setiap kali sholat, dia melakukan jamak suri. Dengan cara dia akhirkan sholat duhur mendekati waktu asar. Sebelum sholat duhur yang diakhirkan tadi, dia mandi. Setelah dia sholat duhur, adzan asar. Sholat asar.
dengan 1 kali mandi 2 sholat. Dia akhirkan sholat maghrib, dia mandi nih. Sholat maghrib dia mandi. Dia akhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya. Sholat maghrib, salam, adzan isya, sholat isya. 1 kali mandi. Dan dia mandi di sholat subuh. Ini kalau dia mampu. Kalau dia kuat. Tapi ini hukumnya tidak wajib. Sunnah. Sunnahnya dia wudu, wajibnya dia wudu setiap kali sholat. Dia cuci kelaminnya, wudu. Walaupun keluar lagi setelah itu, tidak masalah. Tidak batal wudunya. Cukup wudu setiap kali sholat. Ini wajibnya. Sunnahnya mandi di setiap kali sholat. Dan di situ juga ada pembahasan itu kalau dia mampu ya. Mandi 1 kali untuk 2 sholat. Kalau dia mau mandi untuk setiap kali sholat, tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga dalam hal tersebut. Kemudian masalah berikutnya, di halaman 105, apa hukum berwudu setiap ingin sholat bagi perempuan yang istihadah? Tentunya dalam masalah ini, walaupun ada sedikit perselisihan ya, di kalangan para ulama kita, ya, seorang, ya ada yang berpendapat wajib bagi perempuan istihadah untuk berwudu di setiap kali hendak melaksanakan sholat. Ada juga berpendapat tidak wajib bagi perempuan yang istihadah untuk berwudu di setiap kali ingin sholat. Tapi pendapat yang kuatnya adalah tentunya wajib. Karena keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu. Keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu. Cuman dimaafkan walaupun keluar setelah sholat saat dia berwudu. Saat dia sudah berwudu. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan tidak wajib wudu karena menurut mereka keluarnya darah istihadah tidak membatalkan wudu. Karena itu penyakit. Penyakit. Tapi yang hati-hati adalah dia katakan membatalkan wudu, itu pendapat mayoritas, supaya dia berwudu setiap kali mau sholat. Itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati dalam masalah ini. Makanya pembahasan berikutnya itu adalah apakah keluarnya darah istihadah dapat membatalkan wudu? Nah ini dibangun di atas pendapat ini tadi. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu, ada yang mengatakan membatalkan wudu. Dan yang benarnya dan lebih hati-hati, kita katakan bahwa darah istihadah adalah membatalkan wudu. Selesai pembahasan kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, kita tamat. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, di sini ada pertanyaan, Masya Allah. Bagaimana jika kebiasaan perempuan 2 kali keluar darah dalam sebulan? Apakah darah yang kedua kalinya keluar tetap dihukumi haid? Nah, ini perlu dilihat. Kalau ciri darah masih tetap seperti darah haid. Misalnya yang keluar kedua sama dengan darah pertama, haid. Tapi catatan dari para ulama kita, jumlah dari kedua itu tidak sampai melebihi 15 atau 17 hari. Karena tidak ada perempuan yang haid lebih 17 hari. Itu yang diperhatikan. Itu yang butuh diperhatikan. Kapan seorang perempuan dikatakan sudah tidak bisa sholat? Ketika dalam keadaan kondisi mau melahirkan. Karena pembukaan 5 ke atas dalam bahasa medis itu sudah banyak keluar lendir bercampur darah. Dan keadaan perempuan meringis kesakitan. Tentunya sudah kita bahas sebenarnya tadi. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Setelah melahirkan atau saat mau melahirkan. Itu dihitung nifas. Itu dihitung nifas, alhamdulillah.
Baik. Bagaimana hukum memasukkan itu ke dalam mulut istri, sedangkan istri sedang haid? Mohon maaf anak muda. Iya. Di dalam hal ini ada pembahasan di kalangan para ulama kita disebabkan karena kalau seorang suami sedang naik syahwatnya akan mengeluarkan yang namanya madhi. Ya, madhi itu hukumnya adalah apa? Najis. Kalau mani tidak ada masalah karena mani tidak najis. Jadi kalau keluar mani di situ tidak masalah. Cuman keluarnya madhi inilah. Dari sinilah para ulama ada mengatakan tidak boleh karena nanti akan tertelan madhi oleh si perempuan. Tapi kalau dia bisa menjaga, kalau keluar dia pergi meludah dulu, dia keluarkan dulu, nah itu urusan masing-masing. Ya, ini pembahasan siang ini ya. Masya Allah. Gampang, sebentar pulang semua makin cepat. Bagaimana hukum menggauli istri sedangkan istri istihadhah? Halal. Kan sudah dibilang tadi, ini kita terlalu cepat bertanya. Ada pembahasan tadi. Keluar dari istihadhah tidak menghalangi suami untuk menggauli istrinya. Apa saya ini tidak mengerti nih. Surat cinta. Tolong diedarkan habibati. Akhwati, tolong direndahkan suara tak. Ketika terpaksa harus bersuara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik atau diam. Tanda tangan Ustadzah Ummu Abdillah. Maksudnya? Apa maksudnya itu? Kita jangan kirim juga ke sini curhatan tak? Istrinya Ustadz, saya enggak punya istri di sini. Masalah istrinya orang lain urus di orang lain. Kenapa diurus di saya? Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin salah kirim pertanyaan? Mungkin. Kita kasih udur. Bagaimana hukum wanita yang dengan sengaja minum obat penahan haid dengan tujuan mau pergi haji atau umrah? Kita sudah bahas juga tadi. Iya, yang terbaik adalah dia tidak perlu minum. Kalau memang nanti di sana ternyata tidak bisa ditunda dan dia tidak bisa kembali haji, tidak ada masalah. Dia tawaf. Kan sudah kita bahas ini tadi ya. Pokoknya ada yang kita mau ke situ Maki. Ke buku. Baca baik-baik insya Allah. Apa hukumnya jika istri dicumbui suami saat haid, tiba-tiba air maninya wanita keluar tanpa berhubungan badan? Tidak ada masalah. Kan bukan berarti perempuan itu haid tidak orgasme. Tidak, tetap itu haid. Bahkan perempuan itu kalau sedang haid maka subur. Dia tetap akan mengeluarkan mani. Tidak ada masalah memberikan kepuasan untuk istri walaupun dia sedang haid. Walaupun dia sedang haid. Kan yang tidak boleh apa? Apa yang tidak boleh tadi? Si pangeran berenam. Itu saja yang tidak boleh. Adapun masalah keluarnya mani, memang itulah tujuan dari orang bercumbu, orang melakukan hal itu. Wallahualam. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin masalahnya adalah di mandi ya. Apakah nanti mandinya diniatkan dua? Mungkin di situ masalahnya. Tentunya mandinya diniatkan dua. Mandi suci dari haid dan juga mandi dari keluarnya mani. Kan perempuan bertanya kepada Nabi, ya Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, apakah perempuan kalau mimpi basah wajib mandi? Kata Nabi, iya.
Wajib mandi itu menunjukkan bahwa perempuan juga akan keluar maninya. Cuman ada perbedaan. Mani perempuan dengan mani laki-laki. Bekas darah haid yang tidak bisa hilang saat dicuci. Apakah bekas darah tersebut masih termasuk najis? Tadi sudah ada pembahasan juga. Tidak berbahaya bekasnya kalau kita sudah cuci. Tidak najis lagi. Saya suci siang hari, tapi saya berada di tempat kerja. Bolehkah saya mandi wajib sepulang kerja atau sore hari dan melaksanakan sholat duhur dan asar? Tidak boleh. Kalau kita bisa mandi di tempat kerja, kan mandi ringan saja. Kita cukup masuk di WC, siram dengan air sedikit, 3 kali siram di kepala, sudah. Yang mengalir dari kepala, kita sapu saja di badan. Membasahi seluruh badan, maka kita telah suci. Kan itu yang dikatakan di Ummu Salamah tadi. Siram 3 kali di kepalamu, fatat hurin, maka kamu telah suci. Maka kamu telah suci. Tapi kalau di kantor tidak memungkinkan hal tersebut, tidak apa-apa. Dengan udur itu nanti kita jamak duhur dan asar. Nanti kita jamak duhur dan asar. Wallahualam. Jika kita suci di tengah malam, misal jam 2 malam, apa kita wajib mandi bersih saat itu juga? Misalnya kita mau sholat malam, iya tentunya wajib. Bahkan suci tengah malam wajib kita mandi dan sholat isya. Kan itu masih waktu isya. Jadi kita mandi suci dari haid, kalau kita suci tengah malam ya, mandi suci dari haid, sholat isya. Dan boleh sholat tahajud, witir dan selainnya. Itu yang kita lakukan, wajib. Wallahualam. Apakah boleh melakukan umroh bersama ibu tanpa mahram karena tidak ada mahram yang dapat menemani? Asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia melakukannya umrohnya sah tapi berdosa. Bagaimana itu hukumnya? Kalau jadwal kebiasaan haid 24 jam kali apa ini? 24 jam kali apa itu? Tapi tanda putih belum keluar, masih ada kuning lembut. Lalu masih ragu untuk mandi. Enggak, selama masih ada itu kuning lembut, maka belum suci. Iya, belum suci. Iya, kecuali memang tempat keluarnya agak kotor, maka itu karena daki itu ya. Karena kotor. Tapi kalau bersih tempat keluarnya, kalau masih ada coklat atau kuning itu masih haid. Kalau bersambung dengan haid, tunggu sampai bersih. Tunggu sampai bersih. Iya. Bagaimana hukum KB? Menggunakan siklus haid. Seperti KB suntik 3 bulan. Seperti KB suntik 3 bulan menyebabkan tidak haid. Atau KB lainnya menyebabkan haid 2 kali sebulan. Atau haid yang keluar sedikit-sedikit. Kalau kita berbicara hukum KB, boleh. Hukum mengatur kehamilan dibolehkan. Apakah dengan KB alami? Seperti yang disebutkan di awal tadi, pakai siklus haid, karena mereka tahu waktu suburnya kapan, sebelum haid, setelah haid, ada waktu suburnya perempuan. Ada waktu suburnya perempuan. Boleh KB dengan itu, KB alami dengan melihat siklus haid, atau KB alami dengan si suami membuang spermanya di luar. Ya, dia berhubungan dengan istrinya dan ketika mau keluar dia buang di luar. Tidak buang di dalam. Boleh. Dan boleh juga KB menggunakan seperti kedokteran sekarang. Ya, apakah dengan sekarang obat atau suntik atau memasang spiral dibolehkan. Tinggal dilihat saja apakah membahayakan badan atau tidak. Boleh kita tanya dokter apa yang paling aman.
Apa yang paling aman? Iya, dari hal tersebut wallahualam. Dan itu juga tentunya butuh ditanya kepada suami. Karena kalau KB secara alami tadi butuh keriduannya suami. Jangan sampai suami tidak ridho untuk membuang di luar atau untuk tidak dijadikan anaknya. Butuh tanya dan kesepakatan dengan suami hal tersebut wallahualam. Apa hukumnya jika setelah celana dicuci masih terdapat bekas haid? Tadi sudah ada. Tidak berbahaya bekasnya kalau sudah dicuci. Apakah setelah melahirkan diharuskan untuk mandi wajib atau mandi junub? Bukan mandi junub, mandi suci dari haid, dari nifas. Mandi suci dari nifas. Cuman mandi suci dari haid atau nifas sama dengan mandi junub. Sama dengan mandi junub. Apakah ketika tidak haid dan mendapatkan atau mengalami darah istihadah, niat ketika ingin berwudu itu sama? Sama saja. Iya, ketika sudah tidak haid tapi darah istihadah, niat ketika berwudu sama, tidak ada bedanya. Ustadz, apakah hukumnya berwudu bagi wanita haid dan nifas? Boleh. Sunnah perempuan yang haid dan nifas untuk berwudu sebelum tidur. Umar bertanya kepada Nabi, ayarkudu ahaduna wa junub. Boleh enggak salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, na'am idza tawaddo'a. Iya kalau dia berwudu. Junub sama dengan haid nifas. Jadi ini menunjukkan boleh dia berwudu. Disunahkan berwudu sebelum tidur. Bagi perempuan yang haid demikian pula nifas. Wallahualam. Bagaimana jika mendapati tanda suci dari haid, tapi kondisi belum memungkinkan untuk mandi karena sedang di luar rumah dan melewati beberapa waktu sholat. Apakah sholatnya yang terlewat harus diqadha? Tidak, sebelum itu kita wajib mandi walaupun kita di luar. Walaupun kita di luar. Kalau memang ada udzur syar'i tidak bisa sama sekali mandi, tayamum dan sholat. Tayamum dan sholat. Itu yang dilakukan. Wallahu alam. Apa hukum meminum jamu penghambat haid saat akan melaksanakan umrah atau haji? Sudah kita katakan tadi, kalau tidak membahayakan badan, boleh. Dan kalau haidnya berhenti maka dianggap suci. Kalau membahayakan badan, jangan. Iya. Saya mukim di Palangga, Kabupaten Goa. Masya Allah lengkap. Tapi sudah hampir tahun saya tinggal di Malino. Dan ini hanya sementara. Setiap bulan sekali bahkan lebih saya ke Makassar. Pertanyaan saya Ustadz, apakah kebiasaan saya yang ke Makassar sekali sebulan termasuk safar? Karena saya seorang akhwat yang bepergian sendiri. Tergantung Malino Makassar safar atau tidak. Ya Malino Makassar ya Malino ya. Ulama kan gini, kalau di atas 75 kilo itu sudah dianggap jarak safar. Sepakat kalau itu. Mereka hanya berselisih sebelum jarak itu. Mayoritas para ulama belum dianggap safar sebelum 75 kilo ke atas. Mayoritas. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah terhitung safar jika kebiasaan orang dari situ ke Makassar safar. Itu saja yang diperhatikan. Yang dari pendapat para ulama kita wallahu alam. Tahun lalu anak tidak puasa Ramadan karena hamil, nifas dan menyusui. Anak pernah mencoba puasa sunnah Asyura 1 hari tapi ASI saya seret. Apakah saya kodok 1 bulan puasa atau boleh fidyah karena sudah mau Ramadan lagi Ustadz? Pertanyaan saya dulu, waktu kita tidak puasa itu karena
nifas atau karena hamil atau karena menyusui. Itu dulu. Kalau pas puasa kita melahirkan artinya kita nifas, itu kan bukan fidyah. Wajib kita kodok kapan kita mampu. Tapi kalau karena waktu itu kita hamil atau kita lagi menyusui puasa, maka di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat fidyah tidak kodok, ada yang berpendapat kodok tidak fidyah, ada yang berpendapat fidyah dan kodok. Yang paling pertengahan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia kodok. Kecuali tidak mampu dia kodok, fidyah. Itu paling pertengahan. Iya, itu paling pertengahan. Kalau sebabnya karena hamil atau menyusui. Wallahualam. Bagaimana tanda suci? Apakah harus menunggu tidak ada flek sama sekali? Cairan bening tanpa keruh, tadi sudah kita bilang 2. Keluarnya cairan atau kering. Kalau kita sudah masukkan sesuatu di situ, tidak ada sama sekali yang keluar, bisa dianggap suci. Jika normalnya suci di hari ke-7, apakah di hari ke-7 harus rutin mengecek munculnya benda suci awal waktu sholat? Iya. Supaya kita tahu bahwa ini kita sudah suci atau belum. Karena sangkaan kuatnya hari itu akan suci. Hari itu akan suci. Bagaimana jika sudah muncul tanda suci, namun kondisi dan situasi tidak memungkinkan mandi junub? Misalnya sedang bekerja di kantor dan toilet kantor tidak diperuntukkan untuk mandi. Iya, kalau memang seperti itu boleh bertayamum. Sudah dibilang tadi, katakan bahwa ketika kita tidak memungkinkan menggunakan air, boleh kita bertayamum. Nanti pulang kita mandi. Apakah kajian hari ini bisa saya upload di Instagram dengan mengambil referensi dari buku Ustadz ini atau perlu dikoreksi terlebih dahulu oleh Ustadz atau Ustadzah sebelum upload karena saya merasa ini sangat penting halal. Ya, apa yang semua di YouTube yang kita sebarkan halal disebarkan. Tidak perlu kita izin. Tidak perlu kita izin. Semuanya halal. Kapan sudah disebarkan? Halal. Iya. Tujuan orang ceramah umum untuk dapat faedah. Dapat pahala dari yang mendengar. Adalal khair kafaili. Orang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti pelakunya. Itu yang kita inginkan. Kalau kita tidak ingin pahala itu, lebih baik kita duduk di rumah. Kan begitu. Tapi karena kita ingin pahala, maka kita mengadakan perbuatan kebaikan. Ya, apa gunanya kalau tidak boleh disebar? Silakan disebarkan tanpa izin pun silakan. Dibolehkan, mubah. Saya mau tanya, misal tanggal 3 keluar bercak darah dalam kurung maghrib. Tanggal 4 subuh bersih. Tanggal 6 bercak lagi keluar darah. Haid yang banyak tanggal 7. Apakah tanggal 3 dan tanggal 3 sampai tanggal 7 itu saya masih berkewajiban sholat? Kalau orang keluar darahnya putus-putus, maka saat putus dianggap suci, saat keluar darah haid dianggap haid. Itu kalau yang putus-putus. Jadi saat keluar tanda sucinya, dianggap suci. Setelah itu keluar lagi, tapi masih di kebiasaan haidnya ya, itu catatannya. Kalau keluar setelah lewat kebiasaan haidnya, tidak dianggap haid. Misalnya orang punya kebiasaan 7 hari. Berhenti haidnya di hari ke-4. Berhenti, keluar tanda suci. Tapi kembali keluar di hari ke-6. Haid lagi. Selama masih di hari kebiasaan haidnya. Adapun sudah lewat dari kebiasaan haidnya, bukan haid lagi. Bukan haid lagi, wallahualam. Apakah setiap waktu sholat harus selalu dicek ada bercak atau tidak?
kebiasaan haid saya seperti itu. Sebelum keluar dari haid, yang banyak kadang seminggu sebelumnya sudah keluar bercak. Ini tadi yang kita bicarakan. Kalau seminggu sebelumnya sudah keluar bercak dan tidak bersambung dengan darah haid, tidak dihitung haid. Tidak dihitung sebagai haid. Iya, oleh sebagian ulama. Karena ada juga yang menghitung itu sebagai haid. Sudah ada di buku tadi pembahasannya. Barakallahu fiik. Afan Ustadz izin bertanya, saya haid selama 10 hari. Hari pertama keluar darah, kemudian hari kedua sampai hari keempat tidak keluar darah, hari kelima keluar darah lagi sampai ke-10. Yang saya ingin tanyakan, hari kedua sampai keempat ini masih terhitung masa haid, ya? Siklus haid ini berubah setelah melahirkan. Kalau kita punya kebiasaan 10 hari, kemudian dalam 10 hari ini ada bolongnya di tengah. Saat bolong tidak dihitung haid. Kita mandi, sholat. Kalau keluar kembali lagi tapi masih di kebiasaan haid. Kecuali bulan depan berubah lagi, bulan depan berubah lagi. Berarti memang kita sudah berubah karena pengaruh melahirkan. Karena pengaruh melahirkan. Demikian pula ya sebagai faedah, pengaruh tadi itu KB. Itu juga sama. Itu juga sama. Kalau berubah dari kebiasaan, jangan anggap haid perubahannya itu. Kecuali setelah berulang 2 kali atau 3 kali, maka sudah dihitung berubah. Itu yang disebutkan wallahualam. Tadi siklus haid itu berubah setelah melahirkan. Sebelum menikah siklus haid selama 8 hari. Dan lancar tidak seperti haid yang sekarang. Nah itu biasa memang orang berubah setelah melahirkan atau berubah setelah menikah. Berubah setelah menikah. Ketika masih dalam keadaan junub dan belum sempat mandi junub kemudian keluar dari haid. Apakah wajib mandi junub atau bagaimana Ustadz? Wajib. Itulah yang saya bicarakan tadi. Nanti niatnya suci dari 2 hadat besar. Junub dan haid boleh digabungkan karena sama-sama cara mandi dan hukumnya. Sama cara mandi dan hukumnya. Masya Allah. Ini bukan dari masalah haid ya. Apa hukum masuk mall? Hanya demi makanan yang tidak urgen. Buat kita tidak hidup jika tidak memakannya. Artinya bukan karena darurat. Mubah. Kalau kita terjaga dari fitnah, tidak apa-apa orang masuk mall. Iya, mubah. Kalau tidak ada fitnah. Kita bisa menjaga diri. Kita tidak masukkan diri kita dalam fitnah ke mall. Masalah, kenapa kita haramkan? Kan asal dalam segala sesuatu itu halal mubah. Kecuali ada fitnah, ada bahaya. Di mall kita dirampok, kita diculik. Kita akan, ya pokoknya hal-hal yang mengganggu agama, mengganggu akal, mengganggu badan. Tidak boleh kita ke mall. Tidak boleh kita ke mall. Tidak bisa kita bilang haram ke mall. Iya, wallahualam. Apa hukum akhwat olahraga rame-rame seperti badminton, pilates, dan gym? Bagaimana jika akhwat pilates dan gym tersebut pakai pakaian seperti seperti buras? Apa itu? Saya baru dengar ini pakaian buras. Al-muhim, saya tidak tahu itu pakaian. Nanti kalau pulang ke rumah saya tanya, apa itu pakaian buras? Iya. Hukum badminton, pilates, dan lain-lainnya dari olahraga. Di sini kita hanya berbicara terkait dengan aman dari fitnah, itu saja. Kalau mereka pilates, olahraga, badminton, aman, tertutup. Hanya mereka para perempuan, mubah. Halal, boleh. Berbicara fitnah saja. Artinya mereka dari rumah pakai pakaian lengkap. Pakai cadar,
lengkap. Sampai di sana mereka pakaian apa tadi? Buras. Terserah mau pakaian buras atau pakaian apa lagi? Ketupat. Mubah karena aurat perempuan sesama perempuan adalah pusar sampai lutut. Mohon maaf, aurat perempuan dengan sesama perempuannya pusar sampai lutut. Jadi kalau dia olahraga tidak pakai baju urusannya. Cuma kan tidak enak tonji itu. Tidak ada orang olahraga tidak pakai baju. Yang penting sesama perempuan. Tidak ada masalah. Yang penting itu tadi. Dia keluar dari rumahnya pakai pakaian lengkap. Sampai di tempat olahraga. Tidak ada laki-laki. Tidak ada yang melihatnya. Hanya perempuan. Tidak masalah. Boleh. Dimubahkan. Iya. Dan kita tentunya karena hal tersebut mubah. Ya kita izinkan juga istri kita olahraga selama aman dari fitnah. Daripada kita mengeluh badan istri kita lombeng sana sini. Kita mengeluh. Tidak sama meki dulu. Dulu kerasnya badan tak. Sekarang sudah pakai daster terus. Terus badan tidak dijaga. Ya suruh istrinya olahraga. Kan untuk kita juga. Untuk suami juga. Yang penting satu saja. Aman dari fitnah. Mereka di sana hanya sesama perempuan. Tertutup. Iya. Kalau sudah tertutup maka hijab. Saya sampaikan sebenarnya pembahasannya di pembahasan hijab semua hadiah untuk muslimah. Masalah hijab dan tabaruj. Di buku Saku saya pernah tulis. Jadi hijabnya seorang perempuan itu kalau dalam gedung, dalam bangunan dan tidak ada orang lain, hijabnya adalah tembok bangunan. Pagar rumahnya. Jadi kalau dia di rumah, hijabnya pagar rumahnya. Kalau tidak punya pagar, hijabnya adalah tembok rumahnya. Tembok rumahnya. Kalau keluar, hijabnya adalah inilah yang dia pakai. Inilah yang dia pakai. Tidak ada masalah, mubah. Seorang perempuan menonton orang yang olahraga, yang penting aman dari fitnah, mubah bahkan. Nah Aisyah pernah menonton sahabat yang olahraga pedang. Dan beliau berdiri di belakang Rasulullah. Nabi tidak bilang, minggir kau, tidak boleh kau perempuan lihat olahraga. Nah ini dilakukan oleh manusia terbaik. Jangan sampai kita terlalu tegang. Sudah istri kita botak kepalanya dengan masalah di rumah, kita tidak pernah kasih keluar. Rasulullah lomba lari dengan istrinya. Kita sudah pernah, Ji. Saya alhamdulillah sudah pernah. Tinggal kita mau amalkan. Rasulullah pernah lomba lari dengan istrinya. Jangan sampai kita tegang, saya ini ustadz, kamu itu istrinya ustadz, tidak boleh kau lari-lari. Apa sih? Jadi duduk, menyusui. Begitu saja. Kasihan istrinya, nanti botak kepalanya gara-gara kita. Cepat beruban gara-gara kita. Yang mengurungnya di rumah tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Jadi harus dipahami hal tersebut. Yang penting itu tadi, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Apa hukumnya jika trainer game seorang wanita kafir yang melihat diri kita berpakaian ketat? Buras, berarti buras. Tadi apa tadi? Ketupat. Buras juga. Itu berarti di sini buras ketat dalam kurung buras ya. Buras. Baiklah. Sudah paham saya berarti sekarang. Iya, kalau orang kafir itu kita berbicara apakah wanita kafir itu tidak sama dengan wanita muslimah. Di antara para ulama ada mengatakan tidak sama. Kita tidak boleh memperlihatkan hal yang selebih dari aurat kepada perempuan kafir. Ya, kembali ke ayat yang terkait dengan membicarakan kewajibannya berhijab. Kewajiban berhijab. Bagaimana wanita yang sudah haid? Bagaimana wanita yang sudah tidak haid setahun? Dulu sebelum keguguran rutin haid per bulan. Jadi tetap sholat atau ikut rutin jadwal haid. Alhamdulillah sudah ke dokter semuanya sehat. Nah, jadi masalah haid itu kan darah.
Jadi kalau darahnya keluar, haid. Kalau tidak ada, tidak haid. Bukan masalah jadwal haidnya, tapi darah haidnya ada atau tidak. Jadi kalau tidak ada darah, maka tidak haid. Ada darah, maka dihitung haid. Itu wallahualam. Apakah timbul syahwat dapat menyebabkan keluarnya madi dan apakah bisa membatalkan puasa? Timbulnya syahwat mengeluarkan madi. Itulah memang sebab keluarnya itu madi ketika syahwat naik. Seorang ciuman dengan istrinya, seorang istri mencium suaminya, naik syahwatnya. Keluarlah dibilang madi. Maka itu namanya mati dan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu keluarnya mani. Keluarnya mani. Apa itu madi? Masya Allah. Satu orang ini beda. Apa itu madi? Madi itu adalah cairan licin, iya, yang keluar karena adanya syahwat. Itu dibilang madi. Laki-laki ataupun perempuan. Bahkan perempuan lebih banyak madinya daripada laki-laki. Jadi cairan licin saat seorang suami dan istri melakukan pembukaan atau pemanasan. Mohon maaf anak muda. Ya, alhamdulillah. Apakah sah puasanya, puasa Ramadan? Seorang wanita yang baru suci dari haid saat menjelang subuh dan baru mandi setelah adzan subuh. Sah. Kalau sucinya sebelum adzan, sah puasanya. Sah puasanya. Wallahualam. Karena Nabi mandi junub setelah adzan. Dan belum lanjut puasa. Masya Allah, masih banyak ya. Allahumma barik. Apakah wanita boleh klimaks di saat bercumbu dengan suaminya dalam keadaan si wanita haid? Sangat boleh. Silakan melakukan. Kan yang penting itu tadi. Tidak boleh dia suruh suaminya cepat memasukkan. Tidak boleh. Tapi kalau masalah dia klimaks tanpa dimasukkan, halal. Orang suaminya. Iya. Dibolehkan. Sebagaimana suami juga boleh klimaks saat bercumbu dengan istrinya saat dia haid. Demikian pula suami istrinya. Ustadz mau tanya, apakah boleh jika seorang suami tidak memberikan uang bulanan sama sekali kepada istrinya? Suami juga ingin mendominasi urusan rumah karena katanya sang istri tidak becus. Urus rumah. Karena suami orang perfeksionis. Subhanallah. Iya. Kalau dibilang boleh jika seorang suami tidak memberikan uang bulanan, haram. Sepakat para ulama dinukil oleh Ibnu Qudamah bahwa wajib bagi suami memberikan uang belanja untuk istrinya. Uang belanjanya sendiri, bukan belanja bersama. Uang belanjanya sendiri. Uang belanja untuk rumah lain lagi. Ini uang jatahnya sendiri. Tidak ada silang pendapat. Bagi yang punya kemampuan luas, lapangkan. Bagi yang tidak memiliki kemampuan lapang, sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman di Quran, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia orang kaya, dia kasih belanja suaminya, istrinya lebih. Sesuai kekayaannya. Kalau dia miskin, maka dia beri infak. Ingat, tidak gugur. Kalau dia miskin, maka dia berikan uang belanja kepada istrinya sesuai dengan kekurangannya. Tidak gugur. Ini wajib. Kemudian suami ingin mendominasi urusan rumah. Kalau masalah urusan rumah, tidak ada masalah sebenarnya, tapi urusan belanja tidak. Kalau urusan rumah, dibolehkan. Suami mengatur kursinya apa, kamarnya di mana, boleh.
Tapi kalau dia tanya juga minta pendapat istrinya, itu bagus. Karena kita kan menikah untuk saling berbagi dan melengkapi. Ini tadi katanya suaminya apa? Karena suami orangnya perfeksionis. Siapakah yang paling baik daripada Nabi? Itu saja saya pertanyaannya. Laki-laki yang paling sempurna akhlak. Ibadah. Kita masalah akhlak. Itu Masya Allah. Beliau bertanya juga kepada istrinya. Bertanya juga. Masalah urusan rumah. Nabi masalah beli gorden, tirai. Itu urusannya perempuan. Beli piring, spraynya kasur. Itu urusannya perempuan. Cuman kalau mengganggu. Nabi pernah suruh ganti gorden karena mengganggu sholat saja. Nabi bahkan pernah menerima usulannya istrinya Ummu Salamah ketika belum tertahan haji di Hudaybiyah. Jadi Nabi waktu haji di waktu Hudaybiyah belum ditahan di situ. Nabi bilang kepada para sahabat, ayo kita cukur saja, kita tahalul di sini karena kita tidak bisa haji. Sahabat tidak melakukannya. Waktu itu masuklah Nabi ke istrinya. Itu belum cerita sama istri. Ini Nabi. Kita gimana? Jauh kita dari Nabi. Minta pendapatnya istri tak? Bertanya kepadanya. Dalam hal apapun. Apalagi dalam masalah berhubungan badan juga kita tanya istri tak. Jangan sampai istri tak kita enak-enak, istri tak menderita. Bertanya Nabi, padahal bahkan masalah agama seperti itu, dia cerita ke istrinya. Istrinya bilang, ya Rasulullah, coba kamu cukur di hadapan mereka. Keluar dan kamu cukur, kamu potong hewan bawaannya. Nabi terima usulannya istrinya. Perempuan. Nabi terima. Ini Nabi tidak bilang, kamu enggak usah kau sekali usul-usulan sama kita. Saya kan Nabi. Nah, Nabi tidak bilang begitu. Apalagi kita ini jauh. Iya. Ya, seorang sempurna dengan teman hidupnya. Begitu. Jadi Nabi terima itu usulan. Akhirnya belum keluar. Belum cukur rambutnya. Belum potong hewannya. Tanpa ngomong. Kita tahu apa yang terjadi? Sahabat cukur rambutnya, potong hewannya. Seakan-akan mereka seperti orang mau saling membunuh. Rebut cukur. Bayangkan, usulan seorang perempuan. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Itu, wallahualam. Bolehkah seorang wanita haid atau tidak suci memegang anjing yang lucu? Baik. Alhamdulillah. Anjing itu najis. Jilatannya. Najis jilatannya. Apakah badannya najis? Diperselisihkan. Kalau kita gemas begitu. Kita pegang, dibicarakan. Najis enggak badannya atau tidak? Pendapat yang kuat, badannya tidak najis. Walaupun seperti itu, ya jangan kita pegang. Nanti dia jilat, repot lagi. Kita harus cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Repot. Iya, wallahualam. Bagaimana apabila keluar tanda suci jam 12 malam? Kurang, 12 malam kurang. Dan tidak memungkinkan untuk mandi wajib karena tengah malam. Kenapa kita bilang tidak memungkinkan? Tidur, kita bangun tahun suci. Gimana ini? Tidak memungkinkan, kenapa? Dingin, dilihat. Kalau memang kebiasaannya kalau kita mandi tengah malam kita akan sakit. Boleh, tapi kalau tidak ada masalah. Wajib kita mandi dan sholat isya. Wajib kita mandi dan sholat isya. Apabila seorang perempuan sedang haid dan keluar tanda suci pada jam 2 malam. Wah,
Kayaknya ini hayalan-hayalan tinggi semua ini ya. Jam 2 malam, kemudian berniat mandi wajib sebelum subuh. Tapi qadarullah terlambat bangun dan telat waktu subuh. Maka apakah setelah mandi wajib langsung sholat subuh atau bagaimana Ustadz? Pertama tentunya langsung sholat subuh. Tapi ini masalah di sholat isya. Karena sholat isya itu keluar waktunya adzan subuh. Seharusnya kalau dia suci tengah malam tadi jam 2, dia mandi sholat isya. Masalah nanti dia tidur kemudian terlambat sholat subuh, sholat saat bangun. Masalahnya saya adalah sholat isya. Sholat isya. Seharusnya dia mandi dan sholat isya. Saya haid 3 bulan berturut-turut dan warna darahnya sama di 3 bulan tersebut. Tapi saya sholat setelah 14 hari selama 1 bulan. Apakah sholat saya sah Ustadz dan bagaimana cara menghitungnya? Pertama ini tadi, kalau di atas ciri dari haid dan kita bertanya kepadanya, kita punya kebiasaan atau tidak? Kalau kita punya kebiasaan, itu saja. Ikut kepada kebiasaan. Kalau kita tidak punya kebiasaan, ikut kepada keumuman perempuan. Haid 7 hari atau 6 hari, kemudian setelah itu kita sholat. Di setiap bulannya kita perlakukan seperti itu. Wallahualam. Kapan seorang perempuan dikatakan sudah tidak bisa sholat ketika dalam keadaan kondisi mau melahirkan? Saat keluarnya darah tanda melahirkan. Kapan keluar darah atau apalagi pecah ketubannya, maka sudah dianggap nifas. Karena sini alasannya setelahnya, karena pembukaan 5 ke atas dalam bahasa medis itu sudah banyak keluar lendir yang bercampur darah dan dalam keadaan perempuan meringis. Sama tadi, sudah kita jawab tadi, alhamdulillah berarti masalahnya orang mirip yang itu ya. Alhamdulillah. Jadi cairan yang keluar karena sebab melahirkan itu sudah dianggap nifas. Saya punya kebiasaan haid 8 sampai 10 hari. Di hari ke-6 darah haid saya berhenti. Dan di hari ke-7 saya sudah mandi wajib. Seharusnya hari ke-6. Kapan berhenti harus kita mandi. Begitu seharusnya tadinya. Iya, bukan hari ke-7. Saya sudah mandi wajib. Karena sudah tidak ada darah keluar. Dan dalam 24 jam tapi belum ada cairan putih yang keluar di hari ke-7. Apakah saya sudah bisa sholat? Sudah bisa. Kan dah harus cairan putih. Kalau kering tempat keluar juga dianggap suci. Wallahualam. Sisa 2 biji ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita berhasil. Ustadz, apa yang baiknya dilakukan jika siklus haid sering berubah-berubah? Yang biasanya 7 hari haid tapi di hari ke-5 sudah tidak keluar sampai hari ke-7. Tapi di lain waktu hari ke-5 sudah berhenti dan kering tanpa tanda suci. Tapi hari ke-7 keluar bercak kuning atau keruh. Bulan berikutnya normal 7 hari. Apakah menunggu saja sampai 7 hari walaupun terkadang hari ke-6 atau ke-7 tidak keluar? Dan bagaimana dengan sholat yang dilakukan namun masih keluar bercak? Apakah saya berdosa karena mendapat ilmunya tapi tetap karena sudah mendapatkan ilmunya tapi tetap mandi bersih dan sholat yang telah lewat? Ini tadi pertama kita berbicara kebiasaan. Seorang ikut kepada kebiasaannya dulu. Kemudian kalau suci sebelum waktu biasanya dia suci, dianggap dirinya suci. Dia mandi, sholat. Kemudian setelah itu keluar lagi tapi masih di jadwal haidnya, haid lagi. Ingat, masih di jadwal haidnya. Kalau keluar lagi setelah jadwal haidnya, tidak dianggap. Tidak dianggap. Itu saja, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Bagaimana jika kasusnya seperti ini Ustadz? Seorang perempuan yang di hari-hari terakhir masa haidnya, kadang tidak lagi keluar darah atau bercak. Tetapi tanda suci berupa cairan putih belum juga keluar. Apakah ia harus menunggu sampai tanda suci tersebut keluar, baru kemudian mandi wajib? Kadang bercaknya terakhir keluar di waktu subuh. Kemudian tanda suci berupa cairan putihnya baru keluar di waktu maghrib. Nah, ini tadi yang tentunya itulah fungsinya kita jelaskan 2 tanda suci. Keluarnya bercak
atau keringnya tempat keluar. Kalau keringnya tempat keluar, itu sudah dianggap suci. Walaupun bercaknya nanti. Bercaknya nanti. Jadi kapan sudah diawali oleh tanda suci salah satunya tadi, maka dianggap suci. Wallahualam. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Iya. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan telah mendengar dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya dengan kebaikan di sisinya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.